Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Baik, sehat? Sehat ya? Alhamdulillah pada hari ini kalian sehat semua, tidak ada yang sakit. Yang hari ini jam apa siapa? Satu Pak. Siapa? Sakit? Nggak tahu Pak. Oh, tidak tahu. Yang tahu siapa? El. Apa El? Mbak El, kenapa? Sakit? Masih ada seperti itu ya? Sudah berapa lama? Baru hari ini ya? Baru Pak. Sebelum kita mulai ya, materi-materi yang nanti pembelajaran, kita berdoa dulu. Ketua kelas dipimpin berdoa, baca Al-Fatihah dan doa belajar. Ya, Al-Fatihah terus doa belajar. Ketua kelas, itu. Yuk, silakan dipimpin berdoa dulu. Ya, doa mulai. Sebelum materi saya sampaikan, saya mengambil materi motivasi belajar. Nama saya mengambil motivasi belajar. Tujuan umumnya supaya kalian bisa meningkatkan motivasi belajarnya sehingga mendapatkan sesuatu hasil yang diinginkan. Ya, jadi supaya motivasi kamu belajar dan kamu bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan. Contohnya, supaya kamu bisa menemukan potensi diri yang kalian miliki. Ya, menemukan potensi diri yang kalian miliki. Contohnya, saya tuh pintar bagian apa, cerdas bagian apa, itu menemukan potensi diri masing-masing. Yang kedua, supaya kalian bisa mempertimbangkan untuk mencari motivasi itu kamu memakai strategi yang apa. Jadi mempertimbangkan cara belajar yang cocok untuk kalian. Yang ketiga itu kalian bisa memilih strategi yang pas dalam belajar. Yang pas untuk kalian belajar itu yang belajar seperti apa? Saya mengambil motivasi belajar. Yang keempat yaitu biar kalian bisa mengubah cara belajar yang awalnya biasa menjadi luar biasa. Yang berikutnya bisa menyusun strategi belajar yang benar. Jadi supaya kalian bisa mengatur strategi itu, menjadwalkan dengan cara yang betul supaya apa yang kamu inginkan tercapai. Amin. Nah, kenapa saya mengambil motivasi belajar ini? Karena dari hasil angket, dari hasil wawancara, laporan dari wali kelas, laporan dari guru makel, motivasi kalian itu rendah. Kan kalau kalian itu belum punya strategi yang betul,
belum memilih cara belajar yang betul, belum bisa mengatur strategi yang betul, jadwal yang betul. Kita sebelum memaparkan materi nanti supaya belajar kan kita ice breathing dulu ya, seperti yang sudah saya ajarkan ya. Yuk berdiri dulu. Gerak, stop. Ya. Gerak, stop. Samping, atas, depan, samping. Nah, kurang konsentrasi. Kita ulang, dari atas. Gerak, stop. Gerak. Konsentrasi. Dengarkan suara saya dulu. Ayo, kita ulang lagi. Gerak, stop. Samping, depan, atas, samping, pegang kepala. Nah, begitu kan. Itu dan kita mulai sekarang ke tahap intinya, yaitu meningkatkan motivasi belajar ya. Meningkatkan motivasi belajar sebelumnya, jadi kita harus mengenal yang namanya motivasi terlebih dahulu. Motivasi adalah dorongan. Jadi dorongan seseorang untuk menuju atau meraih sesuatu. Jadi dorongan, motivasi itu adalah dorongan untuk seseorang menuju cita-citanya, keinginannya supaya tercapai. Motivasi hidup, iya. Contoh yang realnya apa? Motivasi hidup itu yang seperti apa maksudnya? Jadi sebagai seorang siswa, motivasinya ya harus belajar. Tidak ada motivasi yang lain selain belajar. Ada lagi? Pemahaman materi. Jadi begini, jadi setiap siswa itu punya cara belajar yang berbeda. Belajar, menambah ilmu. Belajar atau meningkatkan pengetahuan. Ayo, lagi. Meningkatkan keterampilan sikap, meningkatkan keterampilan dan nilai positif. Nah, keterampilan. Ada lagi belajar berarti yaitu pemahaman, menambah pengetahuan untuk. Nah, jadi motivasi belajar adalah merupakan suatu keadaan yang terdapat pada diri seseorang di mana ada suatu dorongan untuk melakukan sesuatu guna mencapai tujuan. Apa tadi tujuannya? Bukan ke kamar mandi. Ketika dijelaskan, kamu kurang memperhatikan apa yang dijelaskan Bapak Ibu guru mata pelajaran. Misalnya, kemudian bosan di dalam kelas. Nah, ini sering. Ini sangat sering sekali. Ketika saya amati kalian itu bosan di dalam kelas. Bosan di dalam kelas itu biasanya seperti ini. Anak-anak itu biasanya itu keluar kelas ketika pembelajaran. Amin. Kan berarti ya hal-hal yang kiranya harus dihindari supaya motivasi belajar kita tinggi. Oke? Oke. Kita lanjut. Motivasi belajar itu bisa berasal dari diri kita sendiri, juga bisa berasal dari luar diri kita sendiri. Ada kesehatan diri, ada keinginan diri, ada motivasi dalam diri. Ini contoh. Ayla ini punya motivasi dalam dirinya sendiri, keinginan untuk mencapai nilai yang tinggi karena teman-teman yang lain dapat nilai tinggi. Itulah yang dinamakan motivasi dalam diri sendiri, tanpa paksaan, tanpa disuruh, tanpa dibujuk orang lain. Dia punya keinginan sendiri, pengen mencapai nilai yang sangat tinggi nanti dari motivasi teman-teman.
Kemudian faktor eksternal itu faktor yang berasal dari luar, bisa dari teman, bisa dari orang tua. Nah, saya minta motor CRF, ayahnya bilang, dan kalau kamu nanti kelulusan tahun depan kamu bisa 3 besar, ayah belikan motor CRF. Itu motivasi dari lo seperti itu, karena akhirnya apa? Nangga dengan sungguh-sungguh sekolah tenanan, tidak mau keluar lagi, tidak mau nongkrong lagi, ada tugas dikerjakan dengan sungguh-sungguh, PR dikerjakan sungguh-sungguh, tugas dari Bapak Ibu semua mapel diselesaikan dengan tepat waktu, tidak menunda. Itu yang namanya motivasi dari dunia saja bisa kita kuasai ketika kita itu sering membaca, rajin membaca, apalagi hanya 12 mata pelajaran. Itu kan sebuah dorongan dunia aja kita kuasai kalau kita rajin membaca, apalagi cuma pelajaran. Kalau udah tahu seperti itu, kenapa kemarin-kemarin tidak dilakukan? Gitu loh maksudnya. Kenapa? Pertanyaannya itu kan? Karena musuh yang paling berat itu adalah diri kita sendiri. Itu musuh yang paling berat itu adalah dalam diri kita sendiri. Paham ya maksudnya ya? Sampai di sini ada pertanyaan? Nah, tidak cepat bosan ada tugas-tugas. Nah ini tadi baru saya katakan. Jadi orang itu kalau pengen dapat HP ya harus bersusah-susah dulu. Pengen dapat sepeda ya harus bersusah-susah dulu. Uang yang mundur gue sih mau. Pokoknya teman-teman yang tongkrongan sekalian garap itu mah motivasi seperti itu harus dipertahankan. Nah, supaya apa yang ada di depan sana yang belum kita bisa raih akan kita raih suatu saat nanti. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, dilanjut lagi. Nomor 6, dapat mempertahankan kalau sudah akan sesuatu. Jadi punya kepercayaan diri yang sangat tinggi. Aku jawab A, saya jawab A. Karena apa? Saya yakin jawaban yang betul adalah A. Itu nomor 6. Belum tentu suara terbanyak itu betul. Senang mencari dan memecahkan masalah-masalah suara. Kenapa Bapak Ibu sering memberikan PR kan? Kenapa Bapak Ibu sering memberikan PR mas? Ayo. Kenapa? Agar di rumah belajar. Agar di rumah belajar. Itu. Silakan diperhatikan video itu, ada tulisannya. Kalau tidak dengar, tidak begitu dengar, tapi ada tulisannya, ya.
Sekarang diperhatikan tulisannya. Menjadi seorang yang tidak dapat dengan orang lain, karena pribadi sendiri bukan orang lain. Berubah akan hanya Udah, diawali videonya. Isinya apa kira-kira? Nah, itu kita bahas dalam diskusi. Oke? Kasih tepuk tangan dong. Oke. Setelah mengamati video tadi dan pemaparan motivasi belajar tadi, maka kita bentuk kelompok. Ya, kita bentuk kelompok, yaitu kelompok. Ya, kita bentuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Itu ya.
Saya ulang, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Silakan. Kursinya bisa diputar, terbalik, diputar sana, nggak apa-apa. Iya, ada sana nggak apa-apa. Nah, itu semua Mbak. Ini kelompok. Ya Mas, ayo. Oke, Mbak, kamu geser ke sana, ke sini, biar satu kelompok. Nah, oke. Satu kelompok satu, ya, satu kelompok satu, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, kalau sudah setiap kelompok mendiskusikan kiat-kiat atau strategi atau motivasi apa supaya kalian motivasi belajarnya meningkat. Nah, ya, silahkan mau beli apa aja. Silahkan dipakai dirembuk bareng-bareng masih batu. Ya, silakan didiskusikan kiat-kiat atau strategi apa yang menurut kalian yang bisa memotivasi belajar. Jadi kiat-kiat atau strategi yang kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke. Dan sekarang mulai mendiskusikan. Ayo peserta didik mendiskusikan. Kamu adalah peserta didik yang ada di sini mendiskusikan kiat-kiat atau strategi apa yang kira-kira menurut kalian itu bisa memotivasi belajar. Yuk silakan ditulis. Nanti satu kelompok satu aja, maksudnya satu lembar aja. Satu kelompok satu lembar. Tuh. Silakan yang saya jelaskan tadi, silakan ambil. Jadi diambil dari video, diambil dari materi yang saya jelaskan tadi. Silakan. Sepuluh menit ya. 10 menit. Tentang bagaimana kiat-kiat strategi supaya belajar kita itu lebih meningkat. Ya, itu sudah itu hasil diskusi sudah dituliskan, ya kan? Hasil diskusi itu kan sudah dituangkan dalam kertas, itu nanti dipresentasikan per kelompok. Ya, kelompok 1, 2, 3, 4, kelompok 1 presentasi, kelompok 2, 3, 4 silakan menanggapi. Menurut kalian presentasi teman itu setuju, tidak setuju, kamu paham atau tidak paham, pengen jawaban, pengen penjelasan? Ya, kelompok ya silakan dibaca, silakan diperhatikan. Kelompok 3, 4, dan 1. Kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, silakan. Kiat-kiat belajar 1. Tetapkan tujuan Bentar. Nah, ya. Belajar. Ya. 1. Nah, hasil diskusi kelompok 2. Oke, hasil diskusi kelompok 2. Oke, 1. Tetapkan tujuan belajar. Tetapkan tujuan belajar. Terus 2. Jadwal belajar. buat jadwal belajar. Terus 3. Hindari gangguan saat belajar. hindari Gangguan saat belajar. gangguan saat belajar. 3, 4. Ciptakan suasana belajar yang aman. ciptakan suasana belajar yang nyaman. Sudah? Sudah? Ya. Oke. Hasil presentasi dari hasil diskusi kelompok 2 bahwa dia
kelompok 2 setuju bahwa strategi belajar atau kiat-kiat belajar. 1, dia setuju kalau pengen motivasi belajarnya itu meningkat, strategi yang dipakai adalah tetapkan tujuan belajar. Nomor 1. Nomor 2, buat jadwal belajar. Nomor 3, hindari gangguan belajar. Nomor 4, ciptakan suasana belajar yang nyaman. Silakan kelompok 1, kelompok 3, kelompok 4 dipersilakan. Ya, ditanggapi. Tadi, yang mau ditanggapi yang mana ini? Nomor berapa? Atau semuanya? Atau kamu punya tanggapan? Ayo silakan, Mbak. Tadi, kamu punya tanggapan? Oke. Membuat jadwal belajar, menurut Mbak Gali gimana membuat jadwal belajar? Setuju? Alasannya? Belajarnya lebih fokus karena tertibnya jadwal pelajaran. Oke, tepuk tangan buat Mbak Gali. Ya, dengan suasana yang nyaman, tidak ada gangguan kanan kiri, belajar kita itu kan lebih tenang. Akhirnya mudah menyerap apa yang kita baca. Tepuk tangan buat Mbak Sama. Oke, kalau sudah paham, ada pertanyaan dari pembelajaran awal sampai akhir? Oke, kalau tidak ada, oke, dari hasil pembelajaran dari awal sampai akhir, nah, bisa kita ambil kesimpulan bahwa seorang siswa itu harus menentukan strategi, memilih strategi, menyusun strategi supaya apa yang dicapai, apa yang diinginkan bisa tercapai. Gitu ya, bisa tercapai. Karena apa? Kalian setelah pembelajaran dari awal sampai akhir, mulai dari sekarang sampai ke depannya, yang harus dilakukan adalah 1, ya, tentukan target ke depan. Kalian punya kesimpulan seperti apa setelah dari tentang motivasi belajar dari awal sampai akhir? Siapa yang mau memberikan kesimpulan pembelajaran tentang motivasi belajar dari awal sampai akhir? Sama, berdiri dibacakan. Kiat-kiat seperti apa setelah pembelajaran dari awal sampai akhir yang kamu kepingin relevankan pada teman-teman? Oke, nggak apa-apa. Sukses bukanlah kebetulan, melainkan nasibmu sendiri. Sukses itu bukan kebetulan. Yang menentukan sukses itu adalah diri kalian masing-masing. Benar, betul. Itu yang harus dilakukan. Sukses itu bukan kebetulan, tapi sukses itu harus direncanakan. Siapa yang merencanakan? Diri kalian masing-masing. Oke, harapan dari pembelajaran pada pagi hari ini itu adalah kedepannya supaya anak-anak bisa menerapkan belajar yang lebih tertib, lebih rajin, lebih kondusif, menentukan strategi belajar yang tepat, ya, menghindari pengaruh yang tidak bagus atau pengaruh yang negatif, supaya meningkatkan motivasi belajar kalian sekarang dan kedepannya. Ya, sekarang dan kedepannya. Oke, jadi apa yang kamu inginkan bisa tercapai. Ya, satu anak satu. Ini saya bagi atau saya dibantu membagikan? Oke, satu-satu ya, satu anak satu. Nanti tak kasih petunjuk. Minta satu, saya minta satu. Oke, nanti saya kasih petunjuk. Ya, 3 sesuai, 2 kurang sesuai, 1 TS. Poinnya minimal 3 yang diisi. Silakan dibaca, diisi, dipetak, dicetak. Ya, itu diisi. Nama peserta didik, kelas, hari, tanggal sekarang. Oke. Nah, 4 kali 3 bandel 3. Kita mengisi lembar evaluasinya. Setelah pembelajaran ini, mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan secara individu
individu bisa langsung ke ruang BK. Oke, kesulitan apa yang kamu hadapi. Yang kedua, saya punya harapan bahwa setelah pembelajaran motivasi belajar, kalian menerapkan pembelajaran yang sudah kalian terima, pembelajaran sesi ini dan sesi mulai dari sekarang sampai ke depan. Ya, semoga kalau kalian bisa menerapkan strategi-strategi itu, apa yang kamu inginkan bisa tercapai. Amin ya. Amin. Oke. Terima kasih. Selama pembelajaran ini kalian sudah serius, kalian sudah memperhatikan, memahami dan mengeluarkan ide-ide ya. Saya ucapkan terima kasih selama pembelajaran 2 kali ini. Kalian sudah membantu, memberikan ide, memberikan masukan dan sebagainya. Itu ya. Mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan berdoa bersama-sama. Dipimpin oleh ketua kelas, silakan. Jagat lalai. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.